Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi sahhala lil ibad tariqal ibadah wa yassar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu syafi'u fil mahsyar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina adhaba anhumur rijsa wa tahhara. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa la taghurrannakum wa madadul a'mal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita telah melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada panutan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang sangat terang benderang. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, mengawali khutbah ini khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah terus untuk bertakwa. Marilah kita terus bertakwa. Kenapa? Karena target ibadah-ibadah di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi bertakwa, bukan menjadi orang takwa. Apa beda antara bertakwa dengan menjadi orang takwa? Kalau bertakwa artinya adalah takwa itu berproses. Takwa itu terus harus kita jaga. Takwa itu harus terus kita pupuk. Sehingga Allah menyampaikan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Jadi takwa bukan sesuatu yang stagnan. Takwa harus terus kita pupuk. Takwa harus terus kita proses agar menjadi sesempurna-sempurna takwa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Di dalam ayat tentang Ramadan, Allah menyampaikan la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Di situ ada kata la'alla yang artinya adalah taroji. Taroji adalah harapan yang keberhasilannya mungkin. Maknanya apa? Maknanya adalah barang siapa yang beriman kemudian berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan, maka orang tersebut ada kemungkinan, ada harapan besar menjadi seorang yang bertakwa. Artinya juga adalah bahwa kalau seseorang itu tidak beriman meskipun berpuasa, maka
sulit untuk menjadi bertakwa, atau seorang yang beriman tetapi tidak berpuasa juga sulit akan mendapatkan level seorang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jadi untuk menjadi seorang yang bertakwa, menjadi seorang yang bertakwa, yang berproses menjadi takwa, itu kuncinya dua. Satu, dia harus beriman. Yang kedua, dia harus berpuasa. Apa itu takwa? Kalau di dalam Quran surat Ali Imran, yang dimaksud dengan takwa itu cirinya satu, alladzina yunfiquna fis-sarra iwad-dharra, adalah orang yang senantiasa berinfak dengan hartanya dalam keadaan lapang dan sempit. Bukan hanya dalam keadaan sempit, tetapi juga dalam keadaan lapang. Bukan hanya dalam keadaan lapang, tetapi juga dalam keadaan sempit. Baik itu infak yang wajib maupun infak yang sunnah. Kita bergembira betapa luar biasanya umat Islam misalnya dalam membayar zakat. Alhamdulillah, prestasi yang luar biasa di berbagai masjid, di berbagai UVZ, itu zakatnya itu luar biasa, terutama zakat fitri. Mungkin yang masih jadi PR, yang masih perlu didakwahkan adalah zakat mal, dan ini harus terus kita gaungkan, harus terus kita dakwahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, orang yang mampu menjaga marahnya. Seorang yang bertakwa itu orang yang terus berusaha untuk agar tidak banyak marah, apalagi yang tidak berguna. Wal 'afina 'anil nas, seorang yang bertakwa itu adalah seorang yang pemaaf kepada sesama manusia. Sebesar apapun kesalahan orang, dia senantiasa berusaha untuk memberikan maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa ihsan, senantiasa berbuat baik. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ketika beribadah seakan-akan ia melihat Allah, karena meskipun tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri takwa selanjutnya adalah orang yang senantiasa ketika berbuat salah dia zakarullah, berzikir kepada Allah. Wastaghfaru lidzunubihim, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dan masih banyak ayat lain yang menjelaskan indikator-indikator orang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Lalu sebagaimana tadi disampaikan, ada dua syarat agar seorang itu menjadi pribadi yang bertakwa. Yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah puasa. Nah, puasa ini jadi catatan. Apakah puasa kita selama bulan Ramadan adalah puasa yang baik, atau puasa yang baik sekali, atau puasa yang belum baik? Maka Imam Al-Ghazali membagi puasa ke dalam puasa umum, puasa khawas, dan puasa khawasil khawas. Dan yang lebih kita takuti adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atsh
Tidak sedikit orang yang berpuasa tetapi puasanya itu tidak lain hanyalah lapar dan haga. Artinya apa? Puasa yang tidak menjadikan seorang yang berpuasa itu pribadi yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Selain syarat puasa, syarat yang paling utama agar menjadi pribadi bertakwa adalah iman. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Syaratnya adalah iman. Kalau tidak ada iman, tidak ada gunanya. Seorang yang banyak manfaat, banyak berguna, banyak kontribusi, tapi tidak ada iman. Seorang yang berpuasa, seorang yang sholat, seorang yang zakat, seorang haji, tapi tidak beriman, itu tidak ada gunanya. Sebagaimana Allah menyampaikan dalam beberapa firman-Nya, misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yasabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wa wajadallaha indahu fawafahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa orang yang tidak beriman, orang kafir itu amalnya bagaikan fata morgana. Bagaikan fata morgana, seperti air bagi orang yang haus. Kelihatannya ada air, padahal ketika ditemui air itu tidak ada. Kelihatannya banyak, padahal tidak ada. Atau dalam Quran surat Al-Furqan dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qadimu ila ma 'amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Allah nanti di hari kiamat akan menunjukkan amal-amal kita. Nanti orang-orang kafir itu, orang-orang yang tidak beriman itu, amalnya Allah tunjukkan, tapi Allah buang, Allah hamburkan bagaikan debu yang berterbangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi betapa iman itu adalah fondasi, betapa iman itu adalah dasar bagi seorang yang bertakwa. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia. Tapi ada lagi yang lebih mendasar dari iman, ruhul iman namanya. Ada ruh daripada iman, bagaikan ruh pada jasad manusia. Apa itu? Al-hub, cinta. Jadi seorang yang beriman tidak dikatakan beriman kalau dia tidak cinta. Kalau dia melaksanakan ibadah, kalau dia melaksanakan amal, tidak ada dasar cinta kepada Allah, maka cinta adalah ukuran keimanan seseorang. Yang pertama adalah cinta kepada Allah. La yu'minu ahadukum hatta yakun Allah ahabba ilaihi mimma siwa. Tidak dikatakan seseorang itu mencintai, beriman, kecuali dia mencintai Allah, mencintai Rasulullah melebihi selain pada Allah dan Rasulullah. Ini sulit dilaksanakan, mudah diucapkan, tetapi bisa diperjuangkan oleh kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi seorang itu bisa dikatakan beriman, ruhnya itu cinta kepada Allah, ruhnya itu cinta kepada Rasulullah. Tapi kalau kita renungkan diri kita, kadang-kadang kita lebih mencintai jabatan, kadang-kadang lebih mencintai pasangan, kadang-kadang lebih mencintai keluarga, kadang-kadang kita lebih mencintai uang. Sulit dilaksanakan, mudah diucapkan. Iman kepada Allah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan cinta kepada sesama. Mengenai cinta kepada sesama, Rasulullah menyampaikan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak bisa dikatakan iman yang sempurna kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Di dalam Islam ada alat atau tool, ada instrumen cinta kepada saudara itu zakat, infak, sedekah. Kita tanya kepada diri kita, apakah kita sudah betul-betul melakukan itu? Itulah bukti kita cinta kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tentu berbeda dengan cinta kepada sesama. Kalau cinta kepada sesama dengan memberikan bantuan, dengan memberikan bingkisan, dengan memberikan THR, dengan memberikan angpau dan lain sebagainya. Tapi cinta kepada Allah tidak dengan itu. Apa saja indikator cinta kepada Allah? Indikator cinta kepada Allah adalah diantaranya yang pertama dan yang paling utama adalah al-ubudiyah, yakni beribadah kepada Allah sebagai rasul mahabbah lahu. Jadi kalau ada orang cinta pada Allah, aku cinta pada Allah, tapi tidak sholat, tidak beribadah, tidak zakat, tidak puasa, tidak haji padahal dia mampu, maka itu bisa dikatakan palsu. Yang kedua, mencintai kalamullah, mencintai ayat-ayat Allah, mencintai kalam Allah baik kauniyah maupun Qur'aniyah. Kalau kita mendengar ayat-ayat Allah, kita betapa senang hati, nah itu adalah tanda cinta kepada Allah. Yang ketiga adalah banyak menyebut Allah, banyak bertakbir, banyak bertahmid, banyak bertasbih. Yang keempat, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi maksiat-maksiat Allah. Dan yang terakhir adalah mencintai Allah dengan taat dan mengikuti perintahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sekali lagi ini berat tetapi bisa kita perjuangkan seandainya kita mau. Lalu bagaimana caranya agar kita mencintai Rasulullah? Apa buktinya? Yang pertama adalah taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah taat kepada Rasulullah atas seluruh yang diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita berupa sunnah-sunnahnya? Dan yang kedua adalah al-iqtida bihi wattibaihi, mengikuti jejak langkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahilhamd. Bulan Ramadan mengajarkan kepada kita untuk mencintai Allah, untuk mencintai Rasulullah, untuk mencintai sesama. Maka selesai Ramadan ini biasanya para ulama, mereka yang tinggi ilmunya itu sedih. Di satu sisi adalah kemenangan, di satu sisi kita ada berpisah dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi ada seorang syekh yang mengatakan bahwa kalau selesai bulan Ramadan tidak usah bersedih, karena selesai dari bulan Ramadan itu enggak ada masalah. Sebagaimana dikatakan, baka Ramadan aqwamun wa qalu madha syahrus sa'adah wal ghanaim faqultu da'ul baka fa in baqitum 'ala taqwa baqiya Ramadan da'im. Kata Al-Imam Al-Habsyi, orang-orang para ulama, orang-orang soleh itu menangis ketika selesai bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan kebahagiaan, bulan keberuntungan itu telah lewat. Lalu beliau mengatakan tidak usah menangis. Kenapa tidak usah menangis? Fa in baqaitum 'ala taqwa baqiya Ramadan da'im. Karena kalau seandainya kalian, kita semua tetap dalam keadaan bertakwa, maka sesungguhnya Ramadan itu tetap abadi, tetap ada. Maka Syekh Syibli mengatakan kun rabbaniyah wala takun ramdaniyah.
Jadilah kalian itu adalah seorang yang hamba Allah. Jadilah kalian itu seorang pengabdi Allah, bukan pengabdi Ramadan. Artinya apa? Selesai Ramadan, mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan takwa kita, meningkatkan keimanan kita, dibuktikan dengan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan bimbingan, senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, karena tantangan setelah Ramadan itu justru lebih besar dibanding kadang-kadang dengan adanya bulan Ramadan. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhil syirka wal musyrikin wa damir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ya arhamar rahim, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa zakatana wa ibadatana kullaha. Allahumma taqabbal ya karim wa tub alaina innaka ghafurur rahim. Ya Rabb, adkhil alaina Ramadan wa anta radin anna waj'alna minal mu'tawiqina minan nar wa a'inna 'alal qiyam wassiyam wa tilawatil Qur'an wa baddil dzunubana ila hasanat wa ahzanana ila afrah. Ya Rabb, waj'al Ramadan fatihata khair 'alal muslimin. Allahumma ij'alni fi syahr Ramadan minal mustaghfirin waj'alni fihi min ibadikas salihin al-qanitin waj'alni fihi min awliyaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, urzuqna maghfiratan tutahhiruna wa taubatan tujalli humumana wa farjan yakshif al-karba 'anna wa a'malan turdika anna wajibtuka ya muraduna ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Minal a'idin wal faizin wal maqbulin kullu am wa antum bi khair. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.